maka gue udah bisa prediksiin jawabannya. Pakai rumus yang sama. 45 dikali 2 sama dengan 90 ditambah 3 sama dengan 93. Oke teman-teman semua, balik lagi di Serius Sambil Santai di episode ketiga. Pada kali ini gue mau bahas tentang soal CPNS ya, karena CPNS ini udah deket ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita bahas nih prediksi-prediksi soal CPNS 2023. Nah kali ini gue mau bahas soal tentang TIO nih, yang terutama di deret angka ya. Nah kurang lebih soal prediksi kayak gini. Soal TIO deret angka ada 4 soal, nanti kita bahas satu-satu. Pembahasannya seperti apa, cara ngitungnya gimana. Langsung aja kita mulai, let's get started. Untuk penyelesaian soal nomor 1, oke, soalnya itu adalah deret angka 70, 72, 432, 430, lalu titik-titik ada 2 ya. Lanjut 2590, 2592, dan 15.552. Wah ini angkanya besar-besar kak, gimana cara ngitungnya? Jangan panik, pokoknya setiap deret angka tuh pasti punya pola yang bisa kita tebak. Cara nyelesainnya, yang pertama itu kalian jabarin dulu aja nih, kayak gini. Nah, polanya nih ya kan. Supaya nanti kita bisa bedah satu persatu. Nah, yang paling penting itu kalian harus lakukan riset. Jadi, ya memang soal kayak gitu harus dinalar dengan baik dan kalian harus coba-coba. Gitu. Gimana caranya? Nah, kalau gue sih ngelihat dari yang paling kiri dulu. Jadi 70 ke 72 itu ya adalah tinggal ditambah 2 aja. Nah, pola di sini tuh mirip sama yang sebelah sana ya kan? Di 2590 ke 2592 itu mirip. Artinya mereka juga punya pola yang sama. Nah, namanya deret angka, pola di sebelahnya pun sama. Jadi 72 ke 432 itu sama polanya dengan 2592 ke 15.552. Sekarang 72 itu dikali berapa nih supaya dapat 432? Kenapa gue bilang dikali? Karena dia nggak mungkin ditambah polanya. 72 itu kan ditambah 360-an lah ya. Sementara 2592 ini ditambah 360 belum nyampe nih. Masih jauh, pasti dikali. Nah sekarang dikali berapa? Kalian penalaran aja, 70 sama 2-nya kalian pisah. Sekarang 70 dikali berapa nih yang mendekati 430-an. Dan 2 dikali berapa nih? Yang hasilnya belakangnya 2 belasan gitu ya. Dan belakangnya 2. Nah, gampang kan sebenarnya kan? Kalau 7 kan dikali 6, 42. 70 kan berarti 420. Nah sisa 12 nih. Berapa yang dikali 2 itu hasilnya 12 ya 6. Nah jadi 72 dikali 6 hasilnya itu 432. Atau kalian bisa hitung, tinggal dibalik ya panahnya, 432 dibagi 72. Itu hasil itu 6 gitu. Jadi tanda tanya ini tuh 6. Polanya dikali 6. Kalau kalian mau tes lagi, kalian mau buktiin bener gak sih dikali 6, kalian hitung aja nih. 2592 dikali 6 itu pasti hasilnya 15.552 gitu. Oke, jadi di sini deretnya polanya dikali 6, teman-teman. Nah, yang ketiga ini juga ada deret lagi ternyata nih, walaupun di ujung kanan udah habis ya. Tapi di kiri ini beda nih polanya. Sekarang untuk mencari nilai selanjutnya dari 430, nah, ini pasti berulang deretnya nih. Dia balik lagi ke plus 2 lagi. Maka jadinya 430 ditambah 2 itu sama dengan 432 di sini ya, nanti. Lanjut, dari 430 itu polanya dikali 6. Maka 432 dikali 6 sama dengan 2592. Nah yang terakhir minus 2 kan. Kita lihat dari sini ya, pola yang sebelumnya. Maka 2592 dikurang 2 sama dengan 2590. Oke, terbukti ya. Maka jawabannya adalah yang D ya, 432 dan 2592. Gitu. Untuk nomor 1 seperti itu ya teman-teman ya. Oke, soal nomor 2 masih mirip bentuknya. Di sini deret angka juga ada 7 ya. Tapi titik-titiknya ada 3 di depan nih. Nah, jadi kita nggak bisa ngitung dari depan, teman-teman. Ini harus dibalik nih polanya nih. Agak bingung, tapi sebenarnya sama aja prinsipnya.
Nah, kita tetap jabarin kayak tadi ya. Nah, ini di pola keempat ini ada 257, 514, 527, dan 1054. Nah, harus kita cari nih pola-pola mereka nih. Yang pertama tetap lakukan riset. Nah, lebih enak dari sini sih karena kelihatan ya polanya nih gampang nih. Ini pasti pengurangan. Ini pasti dari 514 ke 527 ini pasti ditambahin nih. Gampang ya. Berarti 257 ke belakangnya pun sama. Tinggal dibalik, berarti dia dikurang. Kita hitung aja 527 dikurang berapa nih? Oh, ternyata dikurang 13. Jaraknya tuh 527 ke 514 itulah 13 selisihnya ya. Berarti untuk mencari deret di belakang 257 adalah dengan cara yang sama. Tinggal 257 dikurang 13. Karena 514 itu polanya ditambah 13 ya. Nah, 257 dikurang 13 hasilnya 244. Angka ketiga ini kita udah tahu nih. Dan kita nggak ada salahnya kita coba lihat aja pilihan gandanya. Ternyata yang hasil 244 itu cuma ada 2, B sama E. Nah, ini bisa memudahkan kita nih kadang-kadang teman-teman. Sebuah tips ya. Pilihan yang bukan ada 244 nih kalian bisa eliminasi langsung. Artinya jawabannya itu tinggal 2 nih. B atau E. Nah, untuk B atau E ini sebenarnya udah ada yang beda lagi nih angkanya nih. Di angka kedua aja udah beda. Yang B 121, yang E 122. Nah, nanti teman-teman udah bisa eliminasi lagi sebenarnya. Kita lihat ya. Pola selanjutnya dari 257 ke 514 ini jaraknya berapa nih? Apakah ditambah atau dikali? Tapi kalau menurut saya sih dikali. Nah, karena dia 2 kali lipat ini. Coba aja kita hitung 514 dibagi 2. Itu hasilnya 257. Berarti untuk menghitung ke belakangnya lagi dari 244 itu kalian harus bagi 2 ya kebalikannya. Maka 244 dibagi 2 adalah 122. Nah, tadi gue bilang ya kan, kita udah punya jawaban 244 sama 122. Yang B itu udah pasti salah guys. Pasti jawabannya yang E. Nah, kita coret dulu ya. Tapi kan kita harus buktiin dulu bener nggak? Gitu. Oke, nggak apa-apa, kita buktiin dulu aja. Berarti kita pakai berderet selanjutnya nih. Nah, dari 122, mundur nih dia dikurang 13. Hasilnya adalah 109. Bener kan jawabannya E? Nah, gitu. Jawabannya adalah E. Kita next ya. Soal nomor 3. Ini deh soal nomor 3. Nah, ini nih bentuknya pecahan ya guys ya. Ada 4/3, 5/9, 6/21, dan 7/45. Maka angka selanjutnya itu berapa? Nah, kadang-kadang ya teman-teman ya, untuk soal pecahan kayak gini, kita nggak mesti mencari bentuk paling sederhananya, enggak. Karena teman-teman bisa lihat dari jawabannya di sini, pilihan gandanya ya, A sampai E, ini angka pembilangnya selalu menunjukkan angka 8. Nah, kalau kalian lihat soalnya, di sini kan angkanya 4, 5, 6, 7. Nah, di sini deretnya nih udah kelihatan nih sebenarnya nih. Jadi teman-teman lakukan riset yang pertama ya. Ini bentuknya pecahan atau bukan? Karena yang tadi gue bilang, kalian lihat di jawaban, angka pembilangnya itu selalu menunjukkan angka 8. Nah, ini kan gampang ya sebenarnya. Pembilang itu memiliki pola deret plus 1. Plus 1 nih di 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Karena jawabannya semua 8 tuh. Sementara, untuk penyebutnya ini memiliki pola lain nih. Ini beda nih. Nah, jadi masing-masing pembilang dan penyebut ini punya pola deret yang berbeda nih mereka nih. Sehingga kita nggak bisa menghitung mereka secara pecahan. Gitu, jadi masing-masing. Oke, sekarang kita udah punya jawaban ya untuk yang pembilang itu plus 1. Yang di penyebutnya kita belum bisa ketemu kesimpulannya. Makanya kita hitung ya. Sekarang kita lihat jarak dari 3 ke 9 itu ini bisa ditambah bisa dikali. Kita riset aja nggak apa-apa. Tapi ternyata bukan dikali 3 ya. Karena 3 dikali 3 memang 9. Tapi 9 dikali 3 itu nggak 21 tapi 27 ya. Oke, berarti bukan dikali 3. Apakah ditambah 6? 3 ditambah 6 9. Tapi 9 ditambah 6 itu 15 bukan 21. Nah, ini agak bingung nih. Ternyata yang paling memungkinkan itu pola deretnya itu gabungan ya. Antara dikali sama ditambah. Maka kalau menurut gue mau coba pola yang seperti ini. Dikali 2 dan tambah 3. Jadi 3 dikali 2 kan 6.
Ya kan? 6 ditambah 3 itu 9. Kita buktiin aja. 9 ke 21 gimana nih? Pakai rumus yang sama ya. 9 dikali 2, 18 ditambah 3. Oke, 21 ya bener. Sekarang ke deret yang terakhir. 21 dikali 2, 42 ditambah 3 sama dengan 45. Nah, ini buat gue ini udah cukup buat pembuktian bahwa penalaran gue udah benar. Maka gue udah bisa prediksiin jawabannya. Pakai rumus yang sama. 45 dikali 2 sama dengan 90 ditambah 3 sama dengan 93. Maka jawabannya itu yang A ya. Karena deret yang pembilang kita udah tahu 8, tinggal penyebutnya kita hitung tadi 93. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Gitu cara nyelesainnya. Next di soal nomor 4. Oke, ini sama ya kayak tadi, bentuknya pecahan ya. Ada 5 per 6, ada 1, 1 per 6, 4 per 3, dan 3 per 2. Maka deret selanjutnya ini berapa nih? Nah, kalau seperti ini, saran dari gue mending lu langsung sederhanain. Samain bentuknya. Karena kemungkinan besar ini benar-benar pecahan. Nah, buatlah angka 1 dan 1 seper 6 itu menjadi bentuk pecahan yang dasarnya lagi. Nah, karena ini kan banyak penyebutnya pakai angka 6 ya. Jadi, untuk angka satunya ini, gue saranin sih samain aja langsung jadi 6 per 6. Nah, bentuknya kan jadi seperti ini ya. 5 per 6, satunya jadi 6 per 6 ya. 1 per 6 jadi 7 per 6. Lanjut 4 per 3 dan 3 per 2. Nah, ini teman-teman udah mulai bisa lihat sebenarnya nih. 5, 6, 7 dengan penyebutnya yang sama. Ya kan? Nah, kalian tinggal samain aja penyebutnya nih menjadi per 6 semua. Si 4 per 3 dan 3 per 2 ini. Nanti akan kelihatan deretnya seperti apa. Oke, kita samain penyebutnya. Untuk jadi per 6, 4 per 3 ini harus kita kali 2 per 2. Oke, jadi 8 per 6 ya. Untuk 3 per 2-nya, kita kalikan 3 per 3 menjadi 9 per 6. Maka deretnya menjadi seperti ini. 5 per 6, 6 per 6, 7 per 6, 8 per 6, 9 per 6, dan X per 6. Ini udah pasti per 6 nih. Tinggal kita cari X-nya berapa. Ini gampang banget kan. X-nya itu adalah 10. Gitu. Maka deret selanjutnya adalah 10 per 6. 10 per 6 ini kita sederhanakan lagi menjadi 5 per 3. 5 per 3 yang mana jawabannya? Oh, yang D jawabannya. Gitu teman-teman. Ini kalau kalian bisa menalar soal dengan baik, pasti bakal cepat ini selesai. Gitu. Oke, sekarang yang terakhir. Karena kalian udah bisa nyelesain 4 soal tadi, cobainlah nih soal TU-nya kak. Gampang kok. Ini mirip sama kayak yang tadi. Kayak nomor 2 kalau nggak salah ya. Coba cari deret 3 di belakangnya nih. Dari deret keempat dan ketujuh itu nilainya 378, 1512, 1526, dan 6104. Gitu. Coba cari jawabannya. Kalian boleh komen di kolom komentar kalau kalian tahu jawabannya. Oke, sekian aja dari gua. Gitu aja. Kita ketemu lagi di next episode ya teman-teman semua. Kalau kalian suka, kalian boleh like, subscribe, komen, atau share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!